Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Rasendri Arya Pratama dengan NIM 059, Muhammad Hilman Junaidi dengan NIM 088, Firmansyah dengan NIM 089. Baik, topik pembahasan yang akan kami bawa yaitu ada tujuan audit laporan keuangan, opini audit laporan keuangan, bukti audit laporan keuangan, dan teknik dan prosedur audit. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit bagi laporan keuangan ini yaitu untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajaran dan kelayakan ini juga terdapat dalam prinsip akuntansi yang dapat tercerminkan pada opini audit. Selanjutnya, opini audit laporan keuangan. Laporan keuangan audit ini memiliki 4 macam opini yang berbeda, antara lain, yang pertama, wajar tanpa pengecualian, merupakan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar dengan pengecualian, merupakan laporan keuangan yang sudah dapat diterima tetapi masih harus ada banyaknya realisasi agar tidak terdapat kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, tidak wajar, laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya. Yang keempat, tidak memberi pendapatan, laporan keuangan yang disajikan terdapat sebuah kesalahan yang material dan adanya pembatasan pemeriksaan sehingga auditor tidak dapat menemukan bukti yang cukup untuk mengetahui sebuah kesalahan tersebut. Teknik dan prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi. Jenis-jenis prosedur audit yang dipergunakan dalam pemeriksaan diantaranya 1. Inspecting meliputi pemeriksaan atau penelitian secara cermat atas dokumen dan catatan secara detail. Juga meliputi pemeriksaan fisik atas aktiva berwujud untuk memperoleh pengetahuan langsung mengenai eksistensi dan kondisi. 2. Confirming, suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya yang independen. Prosedur audit ini menghasilkan confirmation evidence. 3. Inquiring, suatu bentuk pengajuan pertanyaan lisan atau tertulis kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Prosedur audit ini menghasilkan oral evidence atau written representation. 4. Counting, teknik pemeriksaan dengan melakukan penghitungan kembali atas aktiva berwujud, misalnya penghitungan kas atau persediaan. Prosedur audit ini digunakan untuk menilai physical evidence. Observing, yaitu cara memeriksa dengan mengamati langsung suatu aktivitas di mana subjek pemeriksaannya meliputi personel, prosedur, dan proses. Prosedur audit ini menggunakan auditor memperoleh pengetahuan langsung atas aktiva dalam bentuk physical evidence. 6. Tracing, teknik pemeriksaan dengan cara menelusuri proses suatu kegiatan untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dengan benar, arah pengujian dari dokumen ke catatan. Prosedur audit ini berhubungan dengan documentary evidence untuk mendeteksi completeness. 7. Vouching, teknik pemeriksaan dengan menginspeksi dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan untuk menentukan validitas dan kecermatan pencatatan, arah pengujian dari catatan ke dokumen. Prosedur audit ini digunakan untuk mendeteksi eksistensi. 8. Reperforming, teknik pemeriksaan dengan cara mengulang kembali penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dibuat oleh klien, misalnya menghitung kembali penjumlahan dan perkalian. Prosedur audit ini menghasilkan mathematical evidence. 9. Analytical procedures, studi perbandingan hubungan antara data meliputi penggunaan rasio, analisa perbandingan, dan strategi regresi. Prosedur audit ini menghasilkan analytical evidence. 10. Computer Assisted Audit Techniques, penggunaan program software untuk membantu auditor dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit tertentu bagi klien yang akuntansinya telah computerized. Baik, selanjutnya ada bukti audit laporan keuangan. Bukti audit merupakan semua informasi yang mendukung baik berupa angka, data, atau informasi lainnya yang terjadi dalam bentuk laporan keuangan.
Bukti audit merupakan hal penting dalam proses audit karena bukti audit ini memiliki banyak pengaruh terhadap opini audit yang akan dihasilkan. Bukti audit dibagi menjadi 6 jenis. Adapun 6 jenis bukti tersebut sebagai berikut. Selanjutnya, bukti audit laporan keuangan yang pertama yaitu bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang terlihat, dapat dihitung, diamati, dan diinspeksi. Sehingga bukti fisik memiliki sifat faktual di mana ia dapat memberikan dukungan untuk tujuan audit keberadaan atau eksistensi. Beberapa bukti yang dikategorikan dalam bukti fisik yakni pemeriksaan fisik, observasi, dan re-performance. Lalu yang kedua ada bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan salah satu bukti penting dalam proses audit, sehingga Anda harus menyiapkan banyak dokumen dalam proses audit karena auditor akan melakukan pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien. Bukti dokumen ini dapat berwujud seperti kertas, elektronik, atau yang lainnya. Bukti dokumen juga dibagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Lalu yang ketiga ada bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi merupakan kegiatan untuk memperoleh tanggapan langsung tertulis dari pihak ketiga yang memberikan verifikasi atas akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Konfirmasi ini ada dua macam, positif dan negatif. Konfirmasi positif artinya pihak ketiga harus membalas atau menuliskan data atau informasi yang diminta oleh auditor. Sementara konfirmasi negatif yaitu pihak ketiga tidak perlu membalas jika informasi yang perlu dikonfirmasi sudah benar. Tetapi jika salah, pihak ketiga wajib untuk membalas dengan menuliskan data atau informasi yang benar. Selanjutnya yang keempat yaitu bukti matematis. Bukti matematis merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bukti matematis seperti perhitungan, rekalkulasi, dan rekonsiliasi. Yang kelima yaitu bukti analitis. Prosedur bukti audit analitis merupakan pengujian substantif dan dari informasi keuangan dengan cara melakukan studi dan perbandingan hubungan antar data. Bukti analitis ini lebih dikenal dengan istilah prosedur analitis, di mana ia digunakan pada tahap perencanaan dan penyelesaian audit. Lalu yang keenam yaitu bukti keterangan. Bukti keterangan adalah cara memperoleh informasi baik tulis maupun lisan sebagai tanggapan atas pertanyaan auditor. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.